Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teresia Gabriela dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi video tentang simulasi kegiatan seorang guru yang melakukan kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini pun saya untuk memenuhi mata kuliah strategi dan model pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Jangan di skip ya teman-teman. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Syukurlah kalau begitu, karena masih adanya virus corona ini, Ibu harap kalian tidak keluar rumah jika tidak penting. Tetap jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan menggunakan masker jika ingin keluar rumah. Baik, Bu. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu, walaupun kita belum bisa belajar seperti biasanya, belum bisa tatap muka secara langsung, jangan jadikan alasan untuk anak-anak Ibu tidak semangat dalam proses belajar ini ya. Tetap harus semangat dan semoga tetap paham dengan baik. Ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, sama-sama kita berdoa. Untuk itu, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada siang hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas karena sudah memimpin doa pada siang hari ini. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Nanti saat Ibu panggil namanya, kalian menjawab hadir ya. Baik, Bu. Oke, yang pertama Elsa, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Dina, Hadir, Bu. Lilis, Hadir, Bu. Sarah, Hadir, Bu. Yuda, Hadir, Bu. Dian, Hadir, Bu. Gebi, Hadir, Bu. Kardo, Hadir, Bu. Erik, Hadir, Bu. Tina, Hadir, Bu. Ferdi, Hadir, Bu. Santi, Hadir, Bu. Melisa. Tidak ada kabarnya, Bu. Baik, Melisa tidak ada kabar ya ketua kelas? Tidak. Berarti Alfa ya? Ya. Apa itu teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan materi baru kita, yaitu teks prosedur. Jadi sebelum Ibu membahas lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama, kalian dapat mengetahui dan menjelaskan struktur dari teks prosedur. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang teks prosedur. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, apakah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Tidak, Bu. Tidak ada yang tahu ya. Jadi, anak-anak, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara sistematis tentang cara melakukan atau membuat sesuatu. Teks prosedur memiliki ciri-ciri. Ada yang tahu apa saja ciri-ciri teks prosedur? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Dan yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah-langkah. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 3. Yang pertama yaitu bagian tujuan. Maksudnya adalah berisi tujuan dibuatnya teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan diperoleh, biasanya berupa judul. Nah, yang kedua yaitu bagian material yang berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan. Akan tetapi, tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Biasanya bagian material resep makanan atau cara membuat sesuatu. Dan yang terakhir yaitu bagian langkah-langkah. Nah, pada bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan demi memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara runtut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewat atau tertukar. Sampai di sini, mungkin ada yang ingin bertanya atau kurang paham, Ibu persilakan. Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, anak-anak Ibu, luar biasa semuanya. Baik, jika tidak ada pertanyaan,
Mungkin dapat Ibu simpulkan bahwasanya pembelajaran kita hari ini adalah teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara sistematis tentang cara melakukan atau membuat sesuatu, dan di mana dia memiliki 3 struktur, yaitu yang pertama bagian tujuan, yang kedua bagian material, dan yang ketiga yaitu bagian langkah-langkah. Kemudian teks prosedur juga memiliki ciri-ciri yang dapat dengan mudah dibedakan dengan teks lainnya. Jadi sudah paham semua kan? Sudah, Bu. Baik, jika sudah paham semuanya, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya adalah kalian membuat teks prosedur. Namun karena dikumpulkan minggu depan, teks prosedur yang kalian buat perlu dipraktikkan ya. Dalam bentuk video saja. Bu, kirim ke Ibu melalui apa? Kirim ke Ibu melalui email saja ya. Baik. Perwakilannya saja yang mengirim ke Ibu. Baik, Bu. Baik. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Bu, kirim ke Ibu melalui apa? Kirim ke Ibu melalui email saja ya. Baik. Perwakilannya saja yang mengirim ke Ibu. Baik, Bu. Baik. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat ya anak-anak. Ya, Bu. Ketua kelas bisa memimpin doa pulang. Oke. Baik, Bu. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan ya. Ya, Bu. Baik.